Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini. Kali ini saya akan membahas tentang informasi mengenai apa saja yang boleh dilakukan pada waktu SKD, maksudnya perjalanan SKD ya, dan bagaimana outfitnya, apa saja yang nggak boleh dipakai, dan yang lain-lain. Langsung saja ke informasi yang pertama. Nah, ini yang pertama, apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Ini sumbernya dari IG-nya Kemenpan ya. Yang boleh dilakukan adalah anjuran isolasi mandiri, lalu hadir 90 menit sebelum SKD. Ini batas maksimalnya itu biasanya tergantung instansi ya. Ada yang harus 90 menit, ada yang 1 jam gitu ya. Lalu membawa dokumen yang disyaratkan, memakai prokes ketat, jadi memakai masker double, masker medis dan masker kain. Lalu jaga jarak minimal 1 meter, cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, menggunakan pakaian sesuai ketentuan. Nah, nanti pakaian sesuai ketentuannya akan saya bahas di belakang. Nah, yang tidak boleh dilakukan itu adalah singgah ke tempat lain selama perjalanan, lalu terlambat atau tidak hadir, tidak dapat menunjukkan dokumen yang disyaratkan, atau tidak mengenakan masker sesuai dengan ketentuan. Nah, kalau yang tidak menggunakan masker sesuai ketentuan itu kemarin katanya Pak Suharmen difasilitasi sama Kemenpan ya untuk jaga-jaga apabila ada peserta yang memakai masker hanya 1 lapis gitu ya. Mungkin yang terakhir ini masih bisa ditolerir, yang 3 ini tidak bisa. Oke, kita lanjut ke informasi berikutnya. Nah, ini persiapan apa saja yang harus dilakukan sebelum berangkat. Ini turunnya di drop zone ya. Oke, nanti pasti akan diinformasikan sama panitia drop zone-nya di mana. Oke, yang pertama itu rapid antigen 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam. Nah, kemarin Pak Abi Ridwan itu men-tweet jangan pikirkan 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam, yang penting H-1 dan H-2 itu yang penting. Katanya Pak Abi Ridwan seperti itu. Tapi ada beberapa Pemprov dan Pemda atau kementerian itu yang sudah menunjukkan detailnya. Misalkan kalian ujiannya jam 4 sore. Nah, berarti di swab antigen kalian itu tidak boleh jam 3 sore gitu ya. Kalau jam 3 sore sampai jam 4 sore kan sudah 25 jam. Itu nggak boleh. Gitu ya. Jadi perhatikan detailnya di pengumuman instansi saja. Oke. Lalu yang nomor 2, dianjurkan tidak melakukan perjalanan jarak jauh sebelum pelaksanaan seleksi. Yang ketiga, sebelum berangkat peserta harus dalam kondisi bersih serta menjaga kebersihan. Lalu yang nomor 4, menyiapkan dokumen. Yang nomor 5, tidak diperkenankan singgah, yang seperti tadi. Lalu peserta berasal dari wilayah berbeda, itu mengikuti ketentuan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh pemerintah. Misalkan kalian dari Jawa Timur mau ke Jawa Tengah, nah berarti kalian harus mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh Pemprov Jawa Tengah, gitu ya. Lalu yang nomor 7, pengantar seleksi itu di drop zone. Lalu nomor 8, pengantar seleksi dilarang masuk atau menunggu, jadi nanti si pengantarnya bisa keliling-keliling. Yang nomor 9, taati jalur keluar masuk peserta. Nomor 10, hindari kerumunan, khusus Jawa Bali itu wajib vaksin dosis pertama, atau nanti kalau ada yang persyaratan khususnya mungkin kesulitan vaksin bisa ditiadakan syarat yang ke-11 ini. Oke, tapi itu haknya panitia. Kita lanjut ke informasi selanjutnya. Nah, ini informasi selanjutnya, informasi yang cukup baru mengenai peserta dengan suhu tubuh 37,3 derajat Celcius ya. Nah, peserta yang mempunyai suhu tubuh lebih dari 37,3 derajat Celcius itu akan di termogan 2 kali ya. Nah, dengan jarak 5 menit. Nah, jika tetap lebih dari 37,3 derajat Celcius, maka peserta itu ditempatkan di tempat yang khusus gitu ya. Lalu kalau yang peserta yang kena COVID, itu yang pertama melapor ke instansi
untuk dijadwalkan ulang pelaporan maksimal pada hari H. Jika pelaporan H+1 dianggap gugur. Lalu yang kedua, instansi membuat permohonan kepada Kepala BKN, CI-nya Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian untuk menjadwal ulang peserta. Jadi yang poin pentingnya yang lebih dari 37,3 derajat Celcius ya. Kita lanjut ke informasi selanjutnya. Nah, kalau tadi itu kan ada yang mensyaratkan 90 menit paling lambat kan. Nah, ini ada juga yang mensyaratkan paling lambat itu 60 menit. Jadi dilihat detailnya di persyaratan instansi masing-masing ya. Nah, lalu yang kedua, wajib menggunakan maskernya itu 2 masker double, yaitu 3 lapis dan masker kain, mencuci tangan, jaga jarak, dan membawa alat tulis pribadi ya. Ini alat tulis pribadi itu biasanya itu pensil kayu, jangan pensil mekanik ya. Biasanya pensilnya harus pensil kayu, bukan pensil mekanik gitu ya. Penghapus mungkin perlu juga, tapi nggak tahu boleh atau tidak penghapus itu. Jadi nanti dilihat juga detailnya di pengumuman ya. Kita lanjut ke informasi terakhir. Nah, ini informasi yang terakhir saya ambil dari IG-nya Kominfo. Nah, ini OOTD-nya wajib peserta seleksi. Yang pertama itu masker 3 lapis dan masker kain. Yang kedua, kemeja putih, itu boleh panjang boleh pendek bebas. Lalu yang ketiga untuk cowok ya. Untuk cowok itu celana panjang, bukan jeans atau leggings atau leggings atau chino, itu bukan, nggak boleh. Harus celana kain panjang ya. Lalu pantofel, sepatu harus pantofel, yang penting berwarna hitam atau gelap. Jadi warnanya harus hitam atau gelap. Nah, lalu yang kedua untuk yang cewek itu kerudung kain itu harus warna hitam, kerudungnya harus hitam, bukan kerudung putih ya. Lalu rok harus hitam panjang atau pendek formal. Jadi roknya boleh hitam panjang atau pendek formal. Mungkin bagi yang berjilbab itu pakai rok, bagi yang tidak berjilbab itu pakai celana juga boleh gitu ya. Mungkin seperti itu dari gambaran gambar ini. Nah, yang dilarang dipakai, yang pertama perhiasan, itu bisa cincin, anting, lalu kalung, itu bisa ditanggalkan terlebih dahulu daripada nanti harus menanggalkan di lokasi, itu akan ribet. Lalu yang kedua, jam tangan itu nggak boleh, HP itu nggak boleh. Biasanya HP dan jam tangan itu nanti dititipkan, dimasukkan ke tas, dititipkan di tempat penitipan. Apalagi nomor 4, senjata api itu tidak boleh. Kemeja putih bercorak. Nah, ini kemejanya putih itu harus polos. Bercorak itu maksudnya ada garis-garisnya, itu nggak boleh ya. Ini poin pentingnya nomor 5. Jadi kemeja putih yang bergaris-garis itu nggak boleh. Nah, jepit rambut itu juga nggak boleh karena nanti biasanya ada metal detektornya kebaca ya. Lalu kalkulator nggak boleh, kamera, apalagi aksesoris itu termasuk perhiasan tadi ya. Lalu jimat, apalagi makan minum itu nggak boleh. Jadi sebelum kalian masuk mungkin nanti bisa makan dulu biar ganjal perut kan. Perjalanan itu 90 menit ditambah 100 menit itu hampir 3 jam. Nah, 3 jam kalian harus tahan lapar ya. Jadi sebelum masuk usahakan makan dulu gitu ya. Lalu atau pakai sandal-sandal atau sandal sepatu itu nggak boleh. Ini OTD-nya yang sering banyak ditanyakan. Ini boleh atau enggak, ini boleh atau enggak gitu ya. Dan nanti detailnya silakan dibaca di pengumuman instansi masing-masing. Cukup sekian pemberitahuan kali ini. Selamat berjuang untuk mulai besok ujiannya. Semoga hasil yang terbaik untuk kalian dan bisa diterima menjadi ASN 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.